Bersama kami di Pro Kontra, kita masih bahas terkait dengan wacana mengangkat kembali Archandra, dan telah bergabung bersama kita Bang Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Ferry. Bagaimana pendapatnya terkait dengan wacana mengangkat kembali Archandra ini? Gini, kalau yang pertama saya persoalkan adalah waktu itu diangkatnya Pak Presiden terlanjur mengangkat, dan setelah 20 hari kurang lebih bukti fakta Presiden Indonesia mengangkat Archandra Thakar, warga negara asing, sebagai Menteri SDM. Dan menurut saya itu pelanggaran konstitusi. Jadi pelanggaran terhadap pasal 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara. Itu jelas Menteri Negara haruslah warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang salah menurut saya adalah Presiden dan aparatur di bawahnya. Kenapa kemudian sampai seorang Archandra Thakar, orang Indonesia yang berkewarganegaraan asing, menjadi dan diangkat menjadi menteri. Nah, menurut saya itu jelas terjadi pelanggaran. Jadi kalau dalam forum ini perdebatan politik, siapapun sebenarnya bisa jadi menteri. Tapi kalau perdebatannya malam ini soal hukum, menurut saya jelas terjadi pelanggaran konstitusi, titik. Dan tapi malam ini menurut saya lebih baik kita bahas tindak lanjut pelanggaran konstitusi itu oleh Presiden. Kalau kemudian Presiden mengangkat lagi, mewacanakan atau mengangkat lagi warga negara Indonesia menjadi menteri, secara hukum boleh. Tetapi yang dipersoalkan adalah itu tidak menghilangkan kesalahan waktu pengangkatan itu. Saya menganggap Archandra Thakar adalah orang Indonesia yang apapun gitu, itu hampir semua orang Indonesia yang di luar, ya terserah lah apakah dia dalam konteks mempertahankan eksistensi, survive di negara orang, dia harus kemudian apalagi kemudian tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, dia harus kemudian menjadi warga negara asing. Menurut saya hak yang bersangkutan, tetapi kesalahan yang terjadi bukan di Archandra Thakarnya. Jadi kalau saya orang Sumatera Barat gitu, atau orang Indonesia, saya masih marah, atau keluarganya Pak Archandra Thakar, yang salah ini Jokowi gitu loh, bahwa kenapa tidak sebelum ini di screening, masalah soal kewarganegaraan ini diselesaikan, dan kemudian baru diangkat. Nah ini kan sekarang diangkat, kemudian diumumkan lagi pemberhentiannya. Kalau ini diangkat lagi, itu jadi lucu. Apalagi saya nggak bicara tentang selama 20 hari Pak Archandra Thakar sebagai Menteri SDM beberapa kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya kontroversial juga. Tapi lepas dari itu, menurut saya juga bersimpati dengan Pak Archandra Thakar, dengan keluarganya dan seluruh orang Sumatera Barat yang merasa berkeberatan gitu terhadap keputusan Jokowi ini. Tapi menurut saya memang telah terjadi pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Presiden Jokowi karena melanggar Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, itu titik. Jadi Pak Ruhut, nanti Pak Ferdinand, ya kalau masalahnya hukum menurut saya sudah jelas pelanggaran. Tapi kalau politik, orang bule, dia punya KTP Indonesia, paspor Indonesia, bisa dipertimbangkan. Dan menurut saya siapapun kalau udah politik dia diangkat jadi menteri bisa. Menurut saya kan kewarganegaraan di Indonesia ini kan berbeda juga dengan ada yang soal darah, ada yang soal tanah kelahiran. Jadi menurut saya sih kalau politik bisa siapa aja jadi menteri, bisa jadi menteri, misalnya sepanjang dia WNI. Ini persoalannya pelanggaran konstitusi. Nah, saya pengen Komisi 3 DPR, Mahkamah Konstitusi harusnya segera menerima pengaduan, membuka diri terhadap pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran konstitusi. Baru bagaimana menanggapi ini? Udah dengarkan apa yang dikatakan tadi? Melantik warga negara asing, Amerika. Dia bukan orang warga negara Amerika waktu dilantik. Karena itu kalau nggak ngerti jangan komentar. Menurut saya dia warga negara asing. Dia udah mengundurkan diri, dia tidak punya kewarganegaraan. Udah jadi lebih parah lagi. Boleh dong kita ajak kembali orang kita, jangan lebih parah. Tapi kan dari tadi yang di stressing kita melantik warga negara Amerika, bukan. Tegas aku katakan,
Jangan bilang lebih parah lagi. Ya enggak, jadi gini, kan harusnya kalau ada problem seperti itu diselesaikan dulu masalah kewarganegaraan. Sekarang lagi diselesaikan. Nah, menurut saya tidak menghilangkan waktu itu. Kalau misalkan dianggap itu tidak masalah, kenapa dia diberhentikan? Menurut saya karena mau diselesaikan, dia pengamat yang gini-gini nggak usah ngomong. Enggak, salah. Karena itu sekarang udah rapi lagi nih, tinggal kita tunggu. Itu yang aku bilang. Kalau aku presiden, aku kembalikan dia. Kita punya aset jenius begitu. Kita belajarlah mengaca diri. Kita punya profesionalisme masing-masing. Tapi kalau mengenai SDM ini, saya nggak ada lawan yang namanya kawan itu. Kalau cuma memberikan ekspor, memberi izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport, saya juga bisa jadi Menteri SDM. Kalau cuma itu anggaran selama ini SDM Kementerian SDM triliun. Freeport itu katanya suruh bikin smelter, nggak bikin-bikin. Menurut undang-undang, Pak Ruhut bisa bayangkan betapa nasib semua orang yang bergerak di mineral tambang yang disuruh sekarang dipaksa untuk bikin smelter, jungkir balik. Terus tiba-tiba ada satu perusahaan diskresi dikasih privilege keistimewaan, boleh lagi izin ekspor. Loh, terus nasib UKM, perusahaan-perusahaan tambang mineral yang ada nasional itu gimana? Mereka tuh nggak boleh. Sekarang ngomong politik lagi ya? Bukan. Ngomong politik semua bisa. Tadi kan ngomong hukum. Menanggapi. Udah menentai hukumnya. Enggak. Tadi mengenai hukum. Saya kan warga negara Amerika yang dilantik. Hati-hati jangan lakukan fitnah. Nah sekarang kau lari ke politik. Ya, kalau ke politik, jelas aku katakan politik 2 tambah 2 tidak selalu 4. Makanya kalau menurut saya kalau politik jadi bisa aja kan Pak Ruhut, Mbak, Mas Hendra. Kalau dia itu bukan warga negara Amerika dan tidak punya kewarganegaraan kan tetap melanggar undang-undang kementerian. Di situ dinyatakan bahwa yang diangkat menteri itu adalah warga negara Indonesia. Kalau dia tidak punya kewarganegaraan kok bisa diangkat? Kan tetap melanggar. Kok melanggar ya? Kok di situ bunyinya jelas menteri itu warga negara Indonesia. Kalian kok kalian itu undang-undang. Aku itu undang-undang tidak. Itu nanti pengadilan kalau bicara melanggar. Kalian bawa ke pengadilan. Bukan kita. Janganlah biasakan diri kita menghukum seseorang. Kau tidak sedang menghukum, tetapi menyampaikan pendapat. Tadi ngomongnya ini, sekarang balik jelas bahwa tidak itu menyampaikan dia bukan warga negara Amerika dan tidak punya kewarganegaraan. Itu artinya apa? Di undang-undang kementerian dinyatakan yang diangkat gini, warga negara Indonesia. Itu sekarang dibenahi artinya yang lain tidak bisa. Saya gini. Kita bawa kawan ini kemudian menyampaikan di SDM. Nanti kalau benar jadi menteri gagal semua proyeknya. Begitu. Kalau Ruhut nggak ada kepentingan dengan SDM. Kita tidak ada. Hidup kau tidak ada berjuang di sana, Bu. Tapi kau hanya pejabat di SDM. Tapi kita kau berjuang. Tahunya melihat apa yang dilakukan oleh Archandra. Archandra sedang memantau. Archandra memantau Bang Ruhut. Kau sedang dengar itu ada pemotretan antara 9 itu akibat dari sebenarnya kita nggak perlu berdebat karena yang sebenarnya belum dilakukan oleh pemerintah dan sampai sekarang tidak dilakukan pemerintah baik dalam soal pengangkatan maupun kontroversi ini dan kemudian berujung pada pemberhentian Saudara Archandra Thahar itu tidak ada penjelasan resmi. Pemerintah Indonesia sebenarnya masalah Archandra Thahar ini apa? Kemudian diberhentikan tuh dasarnya apa? Gebleknya pemerintahannya Pak Ruhut tuh gitu. Terus yang kayak gitu-gitu dibela. Karena kayak gini loh. Jadi Ferry ini harus ada penjelasan dulu kenapa jubir presiden apa? Kembali wacana pengangkatan. Belum ada penjelasan resmi pemerintah tentang Pak Archandra Thahar ini. Baik. Waktu pemberhentian itu dasarnya apa? Tadi Pak Ruhut bilang warga negaranya pertanyaan lagi. Ya bukan Amerika, Amerika. Ini dijelaskan nggak itu? Masa lebih aktif ya? Belajar dalam politik siap kalah siap menang. Kau dan Pak Prabowo susun kekuatan. Kita akan kembali usai jeda para berikut. Tetap bersama kami di Pro dan Kontra.
Ya, Anda kembali bersama kami di Pro Kontra. Ini masih sudah mulai duluan ini debatnya. Tadi Bang Ferry mengatakan harus ada penjelasan dulu secara resmi kenapa belum ada penjelasan dari pemerintah secara resmi itu kenapa diberhentikan kan. Sampai kemudian sehingga tidak bisa semudah itu kemudian mengangkat kembali ya, begitu saya ya. bisa memaklumi kalau Pak Archandra Tahar atau keluarganya marah dan rakyat juga nggak tahu. Dan kemudian kalau tiba-tiba sekarang kita punya interpretasi masing-masing, ya jangan disalahin juga. Pak Luhut nggak bisa menyalahkan kita juga. Pak Luhut merasa bahwa warga negaraan Pak Archandra Tahar juga pada saat itu sedang vakum gitu, terserah. Tapi kemudian kami harus ada interpretasikan penjelasan secara resmi bahwa dari pemerintah. Keluarga negaraannya memang waktu itu asing. Baik, Bang Ruhut gimana nih terkait dengan perlu penjelasan resmi sebenarnya, sehingga kalau mau mengangkat kembali harus ada. Beliau diistirahatkan, kurang resmi apa udah presiden jelaskan. Masalah pemberhentian negara Diberhentikan. Iya, itu diberhentikan kan udah dijelaskan. Bukan diskors kok. Bukan diskors. Diberhentikan. Diberhentikan. Udah kurang kan ini kan ceritanya. Minta penjelasan. Dan oleh karena itu pembatalan itu juga kemudian seluruh keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang bersangkutan sebagai menteri itu juga batal. Ya, jadi kan sebenarnya surat keputusan itu kan disertai dengan pengangkatan. Betul. Pengangkatan itu disertai dengan surat keputusan presiden tentang pengangkatan. Pemberhentian juga diikuti dengan surat keputusan pemberhentian. Dan oleh karena itu keputusan-keputusan kemarin 18 hari itu juga sebenarnya harusnya ditunda juga. Nah, jadi kita tahu sekarang ada PLT yang namanya Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim. Nyatanya 20 hari dia itu jadi pegangan bagi Pak Luhut melanjutkan. Karena dilihat Pak Luhut memang hebat kok semua kebijakan dia walaupun 20 hari sampai kemarin ada 22 poin. hari gimana Bagaimana Pak Aji melanjutkan kekeliruan? Itu yang gimana maksudnya? Kekeliruan salah satunya adalah pemberian rekomendasi izin ekspor kepada Freeport 1,4 juta metrik ton itu keterlaluan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, Bang Ruhut salah satunya ikut mensahkan itu. Ini pelanggaran terhadap undang-undang. Apakah ini harus diteruskan pelanggaran terhadap undang-undang ini? Kita melihatnya Saya dapat duit dari Freeport. Bos kalian itu bicara politik 2 tambah 2 bukan 4. ini bukan politik. Ini undang-undang nomor 4 2009 itu salah satu orang yang ikut mensahkan kalian karena aku tahu pemikiran kalian kan nggak enak kalau aku bilang siapa di belakang kau nanti kau marah. Loh, saya tidak bilang aku dari belakang. Langsung silakan ngomong. Jangan ada. Berarti menjadi itu seperti abang tidak ada di belakang. Saya ini fight kau hidup kau dari SDM kok. Kau pengamat proyek-proyek SDM kau yang tanganin. Betul atau tidak? Yang mana? Kau tiba. Ini sudah. Kau tadi yang bilang. Ini tadi. Ingat nggak? Saya itu dari pengamat di sana karena di sana banyak masalah. Bukan. Ingat. Kembali lah. Banyak masalah di sana yang harus meluruskan. Begini, Bang. Saya pengamat. Ini kami tadi sebelum mulai. Ini aja saya pengamat. Gitu aja ada gawe. Ini, Bang. Banyak itu direkam. Sekarang apa? Ayo, itu direkam. Sekarang Ayo. Cari pejabat semua di Menteri SDM, Kementerian SDM yang terikat yang saya tahu. Ini ada. Tadi dia yang ngomong. Ini kabar. Jangan lari. Saya pengamat. Sekarang kita punya masalah. Saya pengamat juga. Boleh ada Sekarang begini. Udah nggak apa-apa. Abang cari orangnya di Kementerian SDM. Yang perlu memberikan dari saya. Aja akhirnya sudah bisa menerima. Saya juga nggak apa-apa. Kenapa? Udah ada Cari di sana siapa yang memberikan saya. Jangan pengaruh isu yang dilontarkan oleh Pak Ruhut. Udahlah, kalau begitulah kayaknya. Lari masalah bisa ini. bilang lari. Apalagi kalau nanti dia kembali kan kita belum tahu. Kalian bisa pengen. Saya bisa bilang bahwa keluarnya surat keputusan untuk memberikan izin konsentrat ekspor PT Freeport itu juga pelanggaran terhadap dan undang-undang. bisa diwarnai dengan uang juga. Oh iya, sangat Bisa diwarnai. Pak Luhut bisa terima, Presiden bisa terima. Itu kebijakan siapa? Yang Pak Luhut sorry, itu bukan Archandra. Dia melanjutkan kebijakan yang lama loh. Kebijakan itu. Itu Sudirman Said. Ayo. Presiden nggak terima uang. Saya bisa ngomong gitu. Ayo kebijakan siapa? Bukan Archandra.
dan Yulianto jangan bilang orang Padang, keluarga Archandra sakit hati, enggak. Dia sekarang jadi ustad di mana-mana. Dia bawa saya hormat dengan Pak Archandra. Jangan kau bilang hormat. Kenapa kau bilang dia secara pribadi? Tapi kan kau yang keluarganya juga saya sebagai keluarga Archandra sakit hati. Coba aja. Untung kau nggak keluarganya, karena keluarganya nggak ada yang sakit hati. Termasuk Archandra, dia nggak sakit hati. Inilah kenegarawanan ini. Jangan harusnya diselesaikan sebelum beliau diangkat. Masalah ini dikelirkan soal warga negara. Bos, saya pikir ini bagus. Pasti Pak Archandra dalam konteks ketika dipanggil oleh Presiden, Pak Archandra pasti mengemukakan masalahnya bahwa Pak Presiden, saya sebenarnya pernah ada masalah seperti ini. Saya rasa disampaikan oleh Pak Archandra ketika dipanggil. Tapi biasanya Presiden kan gampangin. Ini Presiden amatiran nih, rapopo. Ya kan? Ini berapa kali soal Brexit, soal tax amnesty, gampang, rapopo. Ya akhirnya gini. Nah, saya merasa Pak Archandra Tahar ini justru jadi korban. Dia nggak korban, Archandra itu sama saya pada waktu itu. Karena dia nggak mengerti, ya. Dia tetap bilang dia warga negara Indonesia, paspornya masih berlaku sampai 2017. Paspornya, iya. Kalau itu makanya apalagi aku bicara fakta hukum aja. Fakta hukumnya, Bang. Undang-undang kewarganegaraan kita mengatur jadi seseorang itu sudah kita tidak mengatur kewarganegaraan. Dia bilang dia bukan Amerika kok. Ya pokoknya gimana Pak? Dia paspor Amerika. Iya, di situ dituliskan nasional. Nasional itu apa? Kewarganegaraan. Kita di salah satu TV ada video yang kau bilang mau datang dari Amerika. Oh iya? Mana itu video? Sekarang kan buktinya sudah beredar. Mana itu video? Video di sini lagi. Ini yang jadi dia punya paspor. Diangkat menjadi diangkat menjadi menteri. Asal dia tidak punya kewarganegaraan. Kalau saya punya kewarganegaraan, mestinya dia diurus sebagai pengungsi. Video waktu dia disumpah mana? Mana janji kau? Waktu kita di salah satu acara. Ya, masalah sudah temanya mengatakan nanti kita akan buka lagi. Boleh, ayo ya. Sudah. Bos, dia udah warga negara Indonesia. Nanti kalau diangkat kita akan buka lagi. Ayo. Dengan kondisi sekarang Archandra sudah menjadi warga negara Indonesia dalam proses. Kita belum tahu dia udah warga negara. Kalau udah jadi warga negara Indonesia, siapapun warga negara Indonesia boleh. Pertanyaan masalahnya bukan itu. Telah terjadi pelanggaran. Jadi itu tidak bisa hilang gara-gara terus kemudian yang bersangkutan jadi warga negara Indonesia sebagai orang hukum kita tahu telah terjadi pelanggaran konstitusi. Yang saya katakan masalah presidennya. Jadi kalau saya yang gugat, akan saya adukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya tunggu saya dulu. Kami akan lakukan ini. Tapi kemudian terima itu dan tidak lanjuti jangan gertak sambal. Itu aja keinginan gua. Jangan gertak sambal. Kita mesti bangga seorang presiden positive thinking. Waktu dia bilang dia warga negara Indonesia, ya udah. Ya kenapa diberhentikan? Taunya ada kejadian ini. Dibenahi. Kan dibenahi, dia diberhentikan dulu. Akhirnya dia kan bagi kebakaran jenggot karena ada dua. Ada yang kepingin kembali, ada yang merasa GR, dia mau menjadi menteri SDM. Gerindranya oposisi, Gerindranya oposisi, nggak ada kepentingan dengan kekuasaan. Kita akan selalu kritik. Oh iya, kalau Gerindra nanti 2019 kita main lagi, ya kan mau maju tuh calon presiden. Oke, baik, kita siapapun jadi presiden karena kehendak Tuhan. Pak Jokowi sekarang kehendak Tuhan. Kita dukung kita harus break dulu. Kita kembali usai jeda pariwara berikut bersama kami di Pro Kontra. Ya, nah kembali bersama kami di Pro Kontra, kita masih membahas wacana mengangkat kembali Archandra. Nah ini kalau mengangkat kembali Archandra ini sebenarnya apa sih? Apa karena sosoknya yang dianggap kurang atau karena masih bermasalah dengan masalah pemberhentian dan segala macamnya sehingga tidak layak untuk diangkat kembali, atau sebenarnya apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai mengangkat kembali Archandra ini? Ya sebetulnya kan begini, kalau secara hukum ya, secara konstitusi kalau memang beliau sudah kembali mendapatkan kewarganegaraannya sebagai WNI ya dengan sah, ya itu hak prerogatif presiden, sah-sah saja diangkat menjadi menteri. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan bagi kita, kok ya orang yang sudah diberhentikan terus diangkat lagi, apa ini nggak jadi lelucon? Apa nanti ini tidak menjadikan sebuah situasi yang tidak kondusif bagi pemerintahan ini untuk bekerja? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita. Nanti Bang Fabian, kita sudah tersambung dengan Bang Margarito Kamis, pengamat hukum tata negara nih. Mungkin secara hukum bisa melihatnya. Selamat malam,
Bang Mariarito. Ya, sayang sekali tidak bisa bergabung bersama kami di studio. Ya. Ya, nih bicara mengenai wacana mengangkat kembali Archandra, ini apakah memang secara hukum memang bisa diangkat kembali ketika orang sudah diberhentikan? Sebagai orang hukum tata negara, poin saya begini, yang paling substansial adalah dia mesti warga negara. Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia tunggal. Ya, kalau dia sudah mendapatkan kembali, dia sudah menjadi warga negara Indonesia tunggal, dan dari segi tata negara tidak ada alasan hukum untuk menolak dia. Itu berarti bahwa secara hukum kalau dia warga negara dia dapat diangkat, karena begitulah perintah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Iya. Perkara secara politik orang bilang itu tidak etis, tidak itu satu soal. Itu soal lain. Tapi soal hukum secara tata negara dia mesti dan wajib tidak bisa ditawar, harus warga negara Indonesia dan kewarganegaraannya tunggal. Itu pernyataan ini atau sikap saya ini sudah saya nyatakan beberapa waktu yang lalu. Ya. Dan ini harus ada bukti tertentu, dokumen-dokumen begitu terhadap bukti bahwa Archandra ini sudah kembali menjadi warga negara Indonesia. Ya, karena itu pada waktu itu saya mengatakan begini, kira-kira 3 atau 1 bulan yang lalu itu saya mengatakan begini, kalau misalnya sekarang pemerintah berpendapat bahwa ini orang sangat dibutuhkan begitu ya, dia karena dia punya keahlian dan seterusnya begitu, maka proses kewarganegaraan dia, si Archandra ini, itu bisa menggunakan pasal 20. Inisiatif untuk kewarganegaraannya datang dari pemerintah. Nah, dengan pertimbangan dari DPR. Yeah. Ini pasal 20. Kalau pasal 9 orang itu mengajukan permohonan. Pada pasal 20, pemerintah karena berpendapat orang ini memiliki skill untuk kepentingan bangsa ini dan ini dia wajib, dia memiliki mau setia kepada Undang-Undang Dasar Pancasila dan negara kesatuan ini, dan karena itu bisa diwarganegarakan. Maka setelah dia warganegarakan, dia sudah jadi warga negara, dan dengan demikian secara hukum tidak ada alasan. Misalnya bila Presiden berkehendak mengangkat dia dan menjadikan dia sebagai menteri, dari segi tata negara tidak ada salah. Oke, baik. Yang penting harus jelas secara hukum ya. Baik, Bang Mariarito, terima kasih atas penjelasannya. Selamat malam. Ya, mungkin Bang Ferry bisa memberikan tanggapan ini. Itu tadi nggak perlu pakai pakar lah. Kalau sudah warga negara Indonesia, ya boleh punya hak untuk diangkat sebagai menteri. Yang menjadi persoalan tadi saya sarankan bahwa telah terjadi pengangkatan oleh Presiden kepada warga negara asing. Saya berkeyakinan itu, dan telah terjadi pelanggaran konstitusi, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini masalahnya masalah hukum, bukan masalah politik, dan saya juga tidak punya pandangan negatif terhadap saudara Archandra Thahar. Tapi masalah ini menurut saya 100% murni kesalahan Presiden, murni jajaran dari istana punya andil kesalahan terhadap proses ini. Seharusnya proses pengangkatan saudara Archandra Thahar ini sudah didahului oleh sebuah mekanisme screening dan lain sebagainya, proses pewarganegaraan kembali menjadi warga negara Indonesia terlebih dahulu, dan baru kemudian setelah itu pada saat pengumuman reshuffle kabinet, Presiden mengangkat saudara Archandra Thahar yang memang orang Indonesia. Ada kalau dikatakan tadi ini kesalahan dari Presiden begitu, sehingga ketika pengangkatan kembali Archandra ini sebetulnya tidak ada masalah seharusnya. Kalau pengangkatan kembali, kita juga tahu bahwa secara hukum memang dia sudah jadi warga negara Indonesia. Itu kita hak prerogatif Presiden, dan secara hukum boleh. Tapi malam ini pun juga saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah melanggar konstitusi karena mengangkat warga negara asing selama 18 hari. 20 hari. Dan dalam kesempatan 20 hari itu telah terjadi beberapa kali pembuatan kebijakan yang menurut hemat saya itu juga harus gugur juga. Jadi sekali lagi dengan hormat saya terhadap saudara Archandra Thahar, saudara Archandra Thahar adalah korban dari kelalaian pemerintah, dalam hal ini Presiden. Gitu. Jadi kalau konteksnya Pak Archandra Thahar dibutuhkan karena keahlian dan lain sebagainya, terserah, itu boleh saja, dan saya juga menganggap Archandra Thahar juga orang Indonesia. Tapi soal hukum ini tetap harus diselesaikan. Titik. Jadi terserah
siapapun ngomong, tapi Atau memang ada ketakutan misalnya kalau diangkat kembali akan terkait dengan masalah hukum dan ini segala akan ada macamnya? pelaporan, penyampaian keberatan ke Mahkamah Konstitusi kepada DPR bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR, Pak Ruhut dan teman-teman dalam waktu dekat harus siap-siap menerima pengaduan ini dan mohon ditindaklanjuti. Jadi malam ini menurut hemat saya judulnya bukan menerima kembali wacana pengangkatan kembali Saudara Archandra Tahar menjadi presiden, tetapi sebenarnya lebih baik kalau kita bicara tentang tindak lanjut dengan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden dalam hal pengangkatan Saudara Archandra Tahar itu. Oke, baik, Bang Ruhut. Kalau masalah hukum apapun boleh dibilang siapa Pak Margaretto, dia doktor, ahli tata negara. Iya, kalau itu udah tegas. Sudah tegas. Saya setuju dengan Pak Margaretto. Sudah nggak ada. Menurut saya udah nggak ada yang. Jadi kita tadi nggak mempersoal. Itu sudah. Kewarganegaraan saya setuju dengan Pak Margaretto. Sekarang kalau sudah warga negara Indonesia boleh udah. Jadi kalau itu kan kalau sepakat akan ada kegaduhan ini sekarang sepakat udah Margaretto ngomong. Dari tadi nggak sepakat. Sepakat masalah dia dari tadi dia sampaikan yang lagi akan kemudian akan timbul kegaduhan baru. Dan dia nggak ngomong. Kalian udah berdua mau kalau aku lagi jadi salah Pak Margaretto nggak datang ke sini. Pak Margaretto juga sependapat dengan kita. Kita pun juga sependapat dengan Pak Dia tadi udah lihat Pak Margaretto ngomong, baru amin-amin. Tadi Margaretto semua sudah bicara. Tadi kita ngomong sekarang bahwa kalau sudah jadi warga negara Indonesia, udah itu dengar lagi. Janganlah biasakan dari tadi. Ini salahnya presiden. Memang salah presiden. Mana? Dia punya salah. Itu ada semua kok. Iya lah, salah presiden. Dan nggak usah khawatir pembantunya itu juga saya yakin. Nggak usah lah. Ini pemimpin kita ada kelalaian. Orang Jawa, orang manusia kan ada hebatnya Jawa filosofinya. Nggak kayak kita marahin orang di belakang layar aja pasti dia tegur kok. Karena dia positif thinking. Itu kita salut. Tapi setelah melihat itu kan dia berhentikan. Tolong, tapi jangan. Ini salah presiden nggak salah. Pembantunya yang harus berbenah. Ya presiden. Pembantunya dong ya. Dan udah ditegur. Sekarang setelah diberhentikan Menko Polhukam juga salah itu. Merujuk kepada kau kalau ngomong Menko Polhukam nanti Pak Prabowo aja ngomong sama Luhut. Jangan kau salahkan aku. Salahkan Pak Luhut. Ya, jangan kau salahkan. Badan intelijen negara, badan intelijen negara. Dengan Pak Prabowo aja lah. Urusan mereka berdua. Hopeng. Menurut saya Jadi begitu ada kelalaian. Jadi Pak Luhut mau menyalahkan bawahannya bawahannya presiden Pak Luhut yang salah. Ada yang salah. Luhut tidak salah. Yang salah siapa menurut Pak Luhut? Siapa yang kaitan keluar surat-surat itu? Itu bukan tugasnya Menko Polhukam. Berarti kan ada kelalaian. Iya, aparatur. itu kan kita akui. Bos. Tapi kan kalau kau dari tadi presiden salah. Dan pemerintah karena Pak Prabowo kalah kau benci banget sama Pak Prabowo. Siap menang, siap kalah. Nanti 2009 Pak Prabowo lagi maju. Partai Gerindra siap maju aja. Yang baik dari pemerintah kita dukung. Salah kan udah salah. Kalau salah dong ini. Enggak kan nggak bisa. Bos, biasakan siap kalah. Gini. Sekarang dukung jangan bicara. Iya, aku dari tadi ngomong kau potong. Sekarang kau minta aku diam. Tadi aku ngomong kau potong. Kita harus. Sekarang kau minta pengangkatan menteri itu hak prerogatif presiden. Iya. Semua orang tahu. Karena itu hak prerogatif. Kalau ada kesalahan itu juga ada melekat di hak prerogatif. Jadi kalau saya menyalahkan presiden, karena memang itu kesalahan presiden, karena dia tidak sempurna melaksanakan hak prerogatifnya sebagai presiden, lalai bahwa anak buahnya siapapun dia nggak cek itu. Kritik. Lalu berhentikan setelah memberikan kritik, kan dia berhentikan. Iya, tapi kan tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah. Berhubungan dengan pasal 20. Ini orang langka jenius. Apa salahnya jangan pasal 9? Masalah dengan itu saya nggak punya masalah dengan Pak Archandra. Bukan saya kaitannya dengan Pak Margaretto juga setuju. Kau sama Archandra nggak ada masalah. Layakku ini ada masalah. Mulai sekarang ini perempuan kalian udah nggak ada masalah.
kita langsung ya segmen berikutnya. Dua-dua. Dan bicara lagi di mana bersama kami di Jaktim. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Saat break saja tampaknya seperti sedang on air karena panas juga. Tapi punya kesempatan kepada Bang Ruhut yang mungkin juga sekaligus closing statement. Ya, Silakan. closing statement. Ini kan sudah segmen Tak terakhir. ada gading yang tak retak. Ya, begitu juga kita tetap manusia biasa semua. Cuma kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan, Bapak Jokowi dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi presiden yang ke-7. Karena ingat, presiden ke-1 sampai ke-7 bisa menjadi presiden karena kehendak Tuhan. Ya. Dan terjadilah ini, ya. Beliau mendengar masukan dari kawan-kawan, termasuk dari Gerindra, termasuk dari Ferdinand, diberhentikanlah. Tapi merujuk dengan dasar hukum kita sebagai negara hukum, ada pasal 20. Ini orang-orang langka, apa salahnya kita memang membutuhkan dia. Sekarang lagi diproseslah kewarganegaraannya. Dan apabila sudah tegas, Dr. Margarito mengatakan sah-sah saja dia diangkat kembali. Nah, kita tunggulah kawan. Nah, kita tunggu. Oke, terima kasih. Silakan untuk saja closing statement. Jadi tetap kita prinsipnya demikian bahwa sekalipun Pak Archandra Tahar ini nanti sah secara hukum setelah menjadi warga negara Indonesia, berhak presiden mengangkatnya, itu sah-sah saja secara hukum. Tetapi yang kita permasalahkan itu jangan sampai nanti pengangkatan Pak Tahar ini kembali menimbulkan kegaduhan, kemudian bahwa Kementerian SDM yang mengelola sumber daya alam puluhan ribu triliun ini tidak bisa bekerja membenahi karena di sana itu banyak sekali masalah yang kita tahu. Kita ingin di sana itu fokus menyelesaikan masalah dan terhadap masalah masa depan energi kita. Jadi kita berharap presiden lebih bijaksana untuk memilih orang di sana yang tepat. Itu. Oke, baik, Bang Ferry silakan. Yang Sekaligus pertama, closing statement. mengutip pendapat Profesor Margarito Kamis bahwa ini telah menjadi hak bagi seorang warga negara Indonesia untuk menjadi menteri. Saya setuju dan itu bukan menjadi persoalan buat kami, tapi yang dipersoalkan oleh kami bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi pada saat Presiden mengangkat Saudara Archandra Tahar. Karena pada saat itu kami berkeyakinan bahwa Saudara Archandra Tahar itu berkewarganegaraan asing dan memiliki paspor Amerika. Jadi kalau misalkan kemudian nanti diangkat lagi Saudara Archandra Tahar, betul menurut saya pasti akan ada reaksi bahwa kenapa seseorang yang telah diangkat diangkat lagi dengan alasan bahwa sekarang telah disempurnakan proses kewarganegaraan, tapi itu sama sekali tidak menghilangkan kesalahan pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Presiden. Dan oleh karena itu dalam hal ini mohon maaf terhadap Saudara Archandra Tahar, bukan Pak Archandra Tahar yang menjadi persoalan buat kami, tapi kelalaian, kesalahan dari aparatur yang berkaitan dengan itu, dan tanggung jawab ini menurut hemat saya ada sepenuhnya di tangan Presiden, karena hak prerogatif pengangkatan seorang menteri ada di tangan seorang individu yang namanya Pak Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan yang berkaitan dengan pengangkatan seorang menteri, ya memang letak dengan kesalahan akan ada dalam waktu dekat pengaduan terhadap masalah ini ke DPR, ke Mahkamah Konstitusi, dalam mengadukan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Baik, ini mungkin ada bonus di negara sendirian, jadi ada bonus untuk menanggapi tadi terkait dengan ada pengaduan siap DPR siap menerima pengaduan. Kalau bicara pengaduan, aku hanya mohon jangan gertak sambal. Ini kejadiannya udah cukup lama. Ini bakso. Jangan Jadi tunggu ya. Sudah itu kawan-kawan janganlah ada. Kita dari tadi menghormati hak pribadi Bapak Presiden. Jangan, tapi belum tahu ya kalau nanti diangkat lagi akan ada ini akan itu namanya. Kalau tidak menghormati, jangan dong. Kalau memang diangkat, tolonglah saya mohon. Kalau itu Presiden. Jadi DPR siap menerima pengaduan. Bang Ferry berarti ditunggu pengaduannya. Terima kasih Bang Ferry, Bang Ferdinand juga terima kasih, Bang Ruhut terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya juga terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Lulu Rukmiyati undur diri dulu. Saat lagi akan hadir topik kita bersama kami Jaktim. Selamat malam, sampai jumpa.